Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mas. Kami dari media Kabar Jateng ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak tentang kegiatan di kampus ini. Bisa diterangkan sekilas, Pak? Alhamdulillah pada tahun 2023 ini di awal tahun kita dari keluarga besar Al-Fatonah Islamic School, KB, TPARA dan MI bisa menyelenggarakan kegiatan open house kita untuk pengenalan kepada warga masyarakat umum dan juga pada calon-calon peserta didik terkait dengan program-program yang ada di lembaga ini. Di samping itu kita juga menyelenggarakan lomba-lomba untuk anak-anak tingkat PAUD dan TK, dan juga kegiatan ini dibarengkan dengan bakti sosial wujud kepedulian kita kepada masyarakat sekitar. Dan untuk bakti sosial ini tidak dilaksanakan langsung kami sebagai penyelenggara pendidikan, tapi baksos ini adalah wujud dan kepedulian dan dilaksanakan oleh wali murid, baik itu KB, TPARA maupun MI. Mereka bikin suatu panitiaan, mereka menggalang dana sendiri, lalu mereka juga disampaikan kepada warga masyarakat sekitar. Untuk baksos alhamdulillah tahun ini kita bisa membagikan lebih dari 30 pak sembako dengan nominal lebih dari 30 juta. Ini di luar ekspektasi kita. Nah, target kita kemarin ketika panitia menyusun anggaran diperkirakan untuk baksos kita menghimpun dana sekitar 20 juta, tapi pada akhirnya terkumpul lebih dari 30 juta. Tadi kami lihat di depan ada beberapa stand ya. Itu stand umum, Pak? Stand umum untuk memeriahkan kegiatan aja. Kita tawarkan kepada para pelaku usaha UMKM yang ada di sekitar sini dan juga wali murid yang punya usaha, kita berikan kesempatan untuk buka bazar di sini. Bentuk kegiatan lomba-lombanya? Lombanya ada lomba hafalan surat pendek dan lomba kreativitas. Jadi untuk anak-anak PAUD dan TK buat kreativitas kreasi dari barang bekas atau barang yang seadanya. Al-Fatonah ini di bawah yayasan? Al-Fatonah di bawah Al-Fatonah Islamic School di bawah Yayasan Al-Fatonah Purworejo. Terdiri dari berapa lembaga pendidikan? Terdiri dari lembaga kelompok bermain, tempat penitipan anak, RA atau setingkat TK, MI setingkat SD. Lalu untuk yang non formal ada Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Dan juga kita ada satu dari balai komunitas ini, balai latihan di gedung BL komunitas dengan kejuruan multimedia. Ini bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. BLK-nya berarti ini tentang multimedia? Multimedia untuk terkait dengan video, pemrograman, penyiaran dan macam-macam. Kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan 3 kali. 1 kali di tahun 2021 dan 2 kali di tahun 2022. Berdiri sejak tahun berapa, Pak? Untuk yayasan yang awal itu tahun 96, tapi karena pengurusnya sudah pada meninggal semua, baru kita perbarui dan saya masuk di sini mulai tahun 2018. Untuk menambah kewirausahaan lembaga, kami punya peternakan domba yang baru kita mulai tahun dari 2021 kemarin. Alhamdulillah ini juga merupakan penambahan penghasilan untuk lembaga, sehingga memang kewirausahaan ini kita harapkan lembaga tidak selamanya mengharapkan bantuan dan donatur, tapi kita sudah bisa merintis dari kewirausahaan. Untuk bibit dombanya mandiri? Untuk bibit dombanya kita dari teman-teman yang ada di yayasan ini, ada guru, ada wali murid, ada yang bahasanya investasi. Lalu kita kelola dengan manajemen kita sendiri di sini. Dan dari peternakan ini tidak hanya di ternaknya saja, tapi unit turunan, ada unit turunan usahanya ada. Kita di catering akikah, kurban dan lain sebagainya. Hasil peranakannya dijual? Hasil peranakannya kita jual, bisa yang ke penggemukan, ada juga yang untuk breeding ketika peranakan itu dengan kualitas yang baik. Akses di MPTPA Al-Fatonah itu, ini tahun pertama kita mengadakan, karena dulu belum pernah, saya sendiri itu baru menjabat tahun ini. Ini memang program dari saya untuk kegiatan paguyuban wali murid. Jadi setiap tahun akan kami adakan. Pertama kita swadaya dulu dananya dari keluarga Al-Fatonah Islamic School. Baru setelah itu kita mengedarkan proposal. Seharusnya itu tugas dari paguyuban full, tapi karena tahun pertama masih dibantu oleh sekolah. Cara mencari donatur bagaimana kita masih arahkan. Nah kebetulan tahun ini rencana dalam program kami ini tidak cuma tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya. Dan desa sasaran kami itu juga berganti.
karena tidak cuma satu desa manapun, tiap tahun itu berganti karena apa sebagai siar untuk kami memperkenalkan keberadaan kami di kesatrian ini. Karena kami kan seperti itu, jadi butuh apa ya, memberikan pengenalan bahwa kita itu ada di kesatrian ini, ada kehidupan atau ada kegiatan pendidikan. Selain itu karena kita itu sasaran baksosnya itu tidak cuma yang Muslim, kalau kita Islam, tapi karena moderasi beragama ya semua, mau itu Katolik atau Kristen atau itu Konghucu, kita semua rangkum. Ketika kita langsung ke lokasi, ke yang di RT RW itu langsung ke lapangan, itu sampai diberikan tapi ini Nasrani enggak apa, karena kami itu moderasi beragama. Karena mereka sudah tahu ada Al-Fatona Islamic School of Islam gitu ya, jadi fokusnya jadi dikirakan kita itu fokusnya hanya orang Muslim saja, tapi ternyata mereka baru tahu kalau kita tuh semuanya kita kita ambil sebagai objek yang menjadi baksos ini. Nah, baksos ini sasarannya adalah duafa dan juga anak yatim. Jadi kalau pertama kita kan data dari RT RW, dari desa, itu kebanyakan ada yang memang tidak layak menerima, jadi kami langsung survei ke lapangan. Jadi tidak hanya real dengan yang mereka berikan, tapi kita evaluasi karena tahun pertama, insya Allah tahun-tahun depan bisa lebih dari yang sekarang. Nah, tahun pertama termasuk sukses, kita target 250 sembako paket. Ternyata tahun ini bisa 315 paket sembako senilai 80.000 per paket. Berisi ya sembako itulah, beras, minyak itu kebutuhan orang-orang itu. Nah, seperti itu kisah bukan kisah sih, perjalanan kami untuk mengadakan baksos karena satu untuk mempererat tali silaturahmi antara wali murid dengan guru, dengan stakeholder yang ada di sini itu biar erat, ada hubungan semestrinya, ada ikatan batinnya. Dengan kerjasama sendiri kita ketemu, bisa bercengkrama, bisa bersilaturahmi gitu. Jadi enggak tidak hanya fokus untuk siar kita keluar, tapi juga untuk mempererat hubungan kita antara wali murid dengan guru-guru di sini, agar mereka merasa sebagai bagian dari kami, memiliki ilmu ini, jadinya mereka sudah ikut memajukan. Kirim kan Bu Atin. Kirim nggih Bu. Obrol di sini sakit. Pak. Bu Atin, Pak.